Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita mau merenungkan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapa di surga yang mulia, kami berdoa pada pagi hari ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus membuat kami memahami firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang manusia memiliki masalah yang sama, yaitu lupa, memiliki masalah daya ingat, seperti kita semua, saya juga. Nah, firman Tuhan mengatakan di ayat 8, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tuhan tahu manusia punya masalah dengan daya ingat. Manusia kadang lupa. Tetapi firman Tuhan katakan yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu apa? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Secara matematis
kita tidak mengerti bagaimana perhitungannya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun itu harusnya 1000 dikali 1000 dan berapa tahun kah itu? Tetapi firman Tuhan katakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan ini? Waktu yang manusia jalani, dimensi waktu menurut perhitungan manusia, dengan dimensi waktunya Tuhan adalah jauh berbeda. Waktu menurut manusia dengan menurut Tuhan itu berbeda. Waktunya manusia dengan waktunya Tuhan berbeda. Jika hal yang lain saudara bisa lupa, tapi yang satu ini kita jangan lupa. Bahwa waktu kita dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Kadang kita berpikir Tuhan terlambat. Kadang kita berpikir Tuhan tidak bekerja. Kadang manusia berpikir Tuhan lupa atau terlalu sibuk mendengar doa kita. Sehingga langkah harapan, waktu yang kita harapkan itu berbeda dengan apa yang waktunya Tuhan, dimensinya Tuhan. Saudara, walaupun kita tidak melihat jawaban doa sekarang, meskipun kita tidak tahu, tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja, namun ini yang perlu kita percaya, bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja menjawab doa saudara dan saya. Oleh karena itu dalam ayat 9, firman Tuhan mengatakan kelanjutannya ayat ini, Tuhan tidak lalai. Dalam terjemahan ESV dikatakan, the Lord is not slow to fulfill his promise. Dalam terjemahan edisi lain, edisi terjemahan baru edisi kedua dikatakan Tuhan tidak lambat. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan atau kelalaian, tapi Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak lambat. Tuhan tidak slow. Manusia berpikir Tuhan terlambat. Manusia berpikir Tuhan lalai melupakan dia. Menurut manusia ini waktunya tidak pas. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena waktu menurut ukuran manusia dengan Tuhan adalah berbeda. Nah, saya kutip, kita akan pelajari lebih dalam lagi ini dalam Pengkhotbah 3 ayat dari ayat pertama. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ayat kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam, dan seterusnya. Dan kemudian ayat ke-11 dikatakan, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Tuhan membuat semuanya, segala sesuatu, apa yang terjadi di bumi ini, semua Tuhan yang buat, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang bikin. Dan semuanya itu ada waktunya masing-masing. Semuanya Tuhan sudah atur waktunya masing-masing. Manusia tidak dapat menyelami bagaimana pekerjaan Allah yang buat dari awal sampai akhirnya. Manusia tidak akan bisa menyelami maksud rencana keseluruhan, rencana besarnya Tuhan. Tuhan membuat semuanya itu ada waktunya, ada masanya, dan semuanya indah. Dalam arti kata sesungguhnya indah atau pas atau fair atau cocok atau sudah tepat waktunya itu. Jadi semuanya yang Tuhan jadikan tepat, pas, cocok, indah di waktunya masing-masing. Kita perlu percaya akan waktunya Tuhan. Kita perlu percaya berserah penuh, percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Nah, kadang-kadang kita berpikir atau kadang-kadang ada hal yang datang dalam kehidupan kita yang kita tidak inginkan terjadi. Namun itu terjadi juga. Kita tidak mau hal itu terjadi. Namun terjadi juga. Mungkin itu persoalan rumah tangga saudara. Mungkin itu persoalan bisnis saudara. Mungkin itu persoalan hubungan saudara dengan orang lain, dengan suami istri, dengan orang tua atau anak.
Mungkin itu persoalan keuangan saudara. Atau persoalan lain yang kita alami. Yang kita nggak harapkan terjadi. Namun itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak mau di PHK. Namun kena PHK juga. Kita tidak mau sakit. Namun kenyataannya sakit. Kita tidak mau mengalami krisis ekonomi. Namun kenyataannya mengalami krisis ekonomi. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak harapkan itu terjadi. Namun itu terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya. Di manakah pertolongan Tuhan? Kadang kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah pertolonganku? Kenapa ini terjadi? Aku tidak harapkan ini terjadi, tapi ini semua terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak bisa kendalikan semua hal dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kendalikan sesuai keinginan kita. Tetapi Tuhan bisa. Tuhan mengendalikan, memegang kendali atas semuanya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, dalam kehidupan saudara dan saya di waktu ini, semua atas kehendak, atas izin Tuhan, semuanya itu terjadi. Semua yang terjadi saat ini yang kita alami adalah tepat pada waktunya. Tuhan adalah pas yang terjadi pada waktunya. Oleh karena itu segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Itulah yang terbaik untuk waktu ini bagi saudara dan saya. Nah, yang terpenting adalah dalam waktu-waktu, segala kejadian, segala kenyataan yang kita hadapi saat ini, yang terpenting adalah bagaimana respon kita meresponi kenyataan ini dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan ini? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap bersuka cita kepada Tuhan? Apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana prioritas kita kepada Tuhan? Apa yang menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan kita secara pribadi? Apakah kita mengasihi Tuhan karena pribadinya Tuhan, karena Dia memang Tuhan? Atau semata-mata karena berkatnya, semata-mata karena mujizatnya, semata-mata karena pemberiannya, semata-mata karena kondisi yang baik yang kita alami, kenyamanan yang kita alami, baru kita mengasihi Tuhan. Atau bagaimana kalau keadaan ini terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap menyembah Allah kita? Dalam doanya Habakuk, yang pada masanya Habakuk mengalami penindasan, Habakuk mengalami kesusahan, mengalami keadaan yang tidak adil yang Habakuk alami. Namun dalam doanya, di akhir dari doanya ini pernyataan sikap Habakuk kepada Tuhan. Ia mengatakan seperti ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dengan ketulusan dan kemurnian hati, Habakuk menyatakan bahwa sukacitanya adalah karena Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan tidak tergantung kepada keadaan atau kenyataan. Kasihnya, sukacita, ucapan syukur, penyembahannya kepada Tuhan tidak tergantung kepada berapa banyak bunga yang dihasilkan oleh pohon ara. Tidak tergantung berapa banyak hasil buah pohon anggur. Tidak tergantung berapa banyak hasil buah pohon zaitun. Tidak tergantung bagaimana hasil ladang. Tidak tergantung berapa banyaknya kambing domba dan lembu sapi di dalam kandang. Namun sukacita Habakuk adalah murni dan tulus karena Tuhanlah Allah yang telah menyelamatkan dia. Karena pribadinya Tuhan. Sekalipun yang lain tidak menghasilkan apa-apa, tapi aku punya Tuhan di dalam kehidupanku. Itulah yang menjadi sukacita Habakuk. Itulah keputusan Habakuk dalam kehidupannya. Bahwa tidak ada yang lain yang ia cari, hanya Tuhan saja yang membuat sukacita dalam kehidupannya. Demikianlah sukacita di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja di segala waktu. Tuhan ada di setiap waktu. Dan setiap waktu itu adalah indah di hadapan Tuhan. Dan itu pas, tepat, fair bagi kita. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan Tuhan selalu bekerja walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata rohani kita. Dengan mata kepala kita. Tapi kita bisa melihat dengan mata rohani kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Terakhir 1 Petrus 2 di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Petrus menutup dengan seperti ini. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Rasul Petrus menasihati kita sambil kita menantikan semuanya itu, menjalani waktu-waktu yang ada, membangun persekutuan dengan Tuhan. Rasul Petrus menasihatkan kepada kita, kepada murid-murid Kristus, yaitu apa? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi ada usaha yang perlu kita kerjakan. Perlu keputusan kita. Keputusannya itu perlu diusahakan. Yaitu usaha apa? Berusaha untuk memiliki hati yang tulus dan murni. Berusaha untuk memiliki hati yang bersuka cita. Putuskan, ambil keputusan untuk kita tetap bersuka cita. Berusaha untuk kita datang dan berdoa. Mungkin kita malas atau situasinya nggak enak untuk berdoa. Tetapi kita usahakan untuk kita berdoa. Berusaha untuk baca Alkitab. Berusaha untuk mengikuti pertemuan doa. Berusaha untuk melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Berusaha untuk berdamai dengan saudaramu. Berusaha lakukan sesuatu. Usahakan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Berusaha membangun iman kita. Ketekunan kita. Ketabahan kita. Ketahanan kita. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk kami percaya, tetap teguh dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam kepercayaan iman kami kepada Tuhan dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bahwa di waktu-waktu yang kami jalani ini, kami tahu bahwa Engkau turut bekerja. Bahwa segala sesuatu ini Tuhan jadikan indah pada waktunya. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kami. Karena Engkau tahu waktu yang terbaik, Engkau tahu jawaban doa yang terbaik bagi umat-Mu Tuhan. Untuk itu kami serahkan, kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kami telah merenungkan firman-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.